Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Kamis 18 Juni 2020 dalam Pekan Biasa yang ke-11. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui Injil pada hari ini kita semua diajak untuk mengenal apa itu kualitas doa yang baik dan benar. Terkadang ada alasan dari beberapa orang, mungkin termasuk kita. Alasan untuk malas berdoa karena saya tidak pandai merangkai kata-kata. Saya tidak pandai berdoa secara indah. Tetapi melalui Injil pada hari ini, kita semua telah mendengar bersama bahwa bagaimana kualitas doa yang baik, cara berdoa yang benar. Doa yang baik tidak terukur dari seberapa indah kata-kata yang kita sampaikan. Bahkan Yesus memperingati kita semua bahwa ketika kita berdoa, kiranya janganlah kamu berdoa bertele-tele. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, doa yang baik ialah doa di mana kita membuka hati, membuka pikiran kita untuk menerima dan mendengarkan Tuhan Allah berbicara. Karena ditegaskan dalam Injil pada hari ini bahwa sebelum kita meminta, Allah yang kita imani telah tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu Yesus dalam permenungan hari ini mengajarkan doa yang paling agung, doa yang betapa agung kepada kita semua, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, doa yang Yesus ajarkan kepada kita semua betapa indahnya. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kita diajarkan untuk berdoa meminta rezeki untuk hari ini. Kita tidak diajarkan berdoa meminta rezeki kepada Tuhan Allah misalnya untuk 10 tahun mendatang. Mengapa? Dalam permenungan saya pribadi yang hendak saya bagikan menjadi bahan refleksi kita bersama, supaya setiap hari, setiap saat kita berdoa. Ini alasan yang paling mendasar. Mengapa kita harus berdoa meminta rezeki untuk hari ini?
agar setiap saat kita berdoa kepada Tuhan Allah mengucap syukur. Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bahwa dalam panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani, kita diajak, kita dituntut untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam pesiaran hidup kita. Digambarkan bahwa suasana kerajaan Allah hanya ada kedamaian, tidak ada tetesan air mata, kesedihan, perselisihan, kekacauan, dan lain sebagainya. Yang ada hanya adalah kedamaian dan sukacita. Ini yang kita wujudkan bersama, menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang-orang Kristiani. Kita diajak untuk menghadirkan kedamaian melalui seluruh cara hidup kita. Perjumpaan kita dengan sesama kiranya harus melahirkan kasih, yang mana kasih ini telah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan Allah. Selain itu, melalui permenungan pada hari ini kita diajak untuk mampu mengampuni kesalahan sesama kita. Hal ini menjadi syarat mutlak. Apabila kita mengampuni kesalahan sesama kita, maka Bapa yang di surga juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebaliknya, apabila kita menaruh dendam dengan sesama, maka pengampunan dosa yang akan kita terima kiranya menjadi pertanyaan kita masing-masing. Apabila hidup saya tidak pernah menghasilkan berkat kedamaian dalam perjumpaan saya dengan sesama, maka apakah layak dan pantas hidup kita dikatakan sebagai orang yang beriman? Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, semoga buah permenungan pada pagi hari ini mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan iman kita setiap hari kiranya semakin berjalan menuju kepada kedewasaan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.